Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuril Faradisa. Saya dari Fakultas FITK dan saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memberi sedikit hasil resumen saya pada hari pertama dan hari kedua PBAK. Materi yang pertama yaitu akademik yang disampaikan oleh Wali Rektor 1 UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana di situ ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. UIN juga mempunyai rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, itu tadi materi pertama. Sekarang materi kedua dari Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong.
serta berbicara sopan dan lain sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau yang disebut Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Dan janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang bukan hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Nah, itu tadi 2 materi dari hari pertama PBAK yang saya terima. Ada lagi resume di hari kedua yang materi 1 bertema DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Yaitu materi kedua SEMA, Senat Mahasiswa, yang diketuai oleh Muhammad Adi Fatoni. Pengertian SEMA yaitu SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi dari SEMA yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Adapun tugas dari SEMA yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMAU, 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU, 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAU. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMAU, menjadi mitra kerja DEMAU dalam melaksanakan kebijaksanaan organisasi kemahasiswaan. Adapun wewenang dari SEMA yaitu 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa,
untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. 5. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMAU, menerima dan membahas usulan PO yang terkait dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi yang ketiga yaitu UKM. UKM Menwa adalah organisasi bersejarah pembentukan Jenderal AH pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang berarti mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di mana mahasiswa menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracaktiyuda. Arti lambang Wiracaktiyuda yaitu Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Dengan latihannya yaitu lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM yang nomor 2 yaitu UKM Pramuka yang berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari yang bertugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan yang berlambang burung Raja Wali. Yang keempat UKM GGB yang bertugas untuk mengurus pengembangan bakat di bidang suara dan memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. Yang kelima yaitu UKM SR atau bisa disebut seni religius yang bertujuan untuk membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki ilmu pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. UKM yang nomor 6 yaitu UKM teater. Terdapat di bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Yang ketujuh UKM Pamala Tursina. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, 2 sosial bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, dan lain-lain. UKM yang nomor 8 yaitu UKM Unior atau unit olahraga. Wadah ini memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga yang menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Yang ke-9 UKM Kopma Padang Bulan. Stafnya yaitu berisi usaha perguruan Kopma, public relation, dan personalita. Materi yang selanjutnya yaitu tentang moderasi. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi sendiri secara langsung memiliki arti etimologi wasatiyah yang berarti jalan tengah. Secara terminologis yang berisi pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung. Adapun itu tadi resumen saya pada hari pertama dan hari kedua PPAK. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.